Wanita itu jelas-jelas berusia 80 tahun. Tetapi memiliki penampilan seorang gadis berusia 20 tahun. Meskipun dia sudah tua, dia masih perawan. Untuk benar-benar menjadi seorang wanita, dia pergi ke jalan untuk mencari jodoh melalui kompetisi bela diri. Tapi dia malah bertemu dengan sekelompok orang jelek. Di tangannya, mereka tidak bisa bertahan satu ronde. Melihat sekelompok pria dikalahkan olehnya, wanita itu menunjukkan ekspresi malu. Sial, aku adalah dokter iblis yang terkenal. Bisa menghidupkan kembali orang mati, tetapi memiliki tubuh yang dingin. Jika aku tidak segera menemukan seorang pria untuk dinikahi, aku khawatir aku tidak akan melewati bencana hidup dan mati yang akan datang. Tapi tepat saat wanita itu khawatir, dia melihat dari kejauhan. Sebarisan mobil mewah sedang mendekat. Ternyata putri orang terkaya sedang mencari tabib ajaib di pinggir jalan. Pewaris keluarga Huo menderita penyakit parah. Siapapun yang dapat menyembuhkannya akan diberi hadiah setengah dari aset keluarga Huo. Akan disambut sebagai nyonya baru keluarga Huo. Keluarga Huo adalah keluarga terkaya di negeri ini. Siapapun yang dapat berhubungan dengan pewaris keluarga Huo pasti akan menjadi kaya raya. Tuan muda Huo juga merupakan pria tertampan di negeri ini. Kudengar wanita-wanita yang ingin menikah dengannya berbaris panjang dari Jingxi ke Danau Barat. Mendengar gelar pria tertampan, gadis itu tersentuh. Jadi, dia segera terbang untuk mengambil pengumuman itu. Saat ini, kepala pelayan tampak sedikit meremehkan gadis itu. Mengatakan bahwa penyakit tuan mudanya bahkan membuat 4 tabib ajaib tidak berdaya. Tetapi gadis itu dengan percaya diri mengatakan bahwa selama orang itu masih bernapas, dia bisa menyembuhkannya. Jadi, dia segera pulang bersama putri orang terkaya. Pada saat yang sama, di aula utama keluarga Huo, keempat tabib ajaib itu mengerutkan kening di depan tuan muda. Mereka mengatakan bahwa racun telah memasuki paru-paru tuan muda. Dikhawatirkan bahkan dewa pun sulit untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, orang terkaya itu menangis. Tapi saat ini, salah satu dari 4 tabib ajaib itu memberitahu orang terkaya bahwa sekarang hanya dengan menemukan dokter iblis terhormat dalam legenda, penyakit tuan muda baru memiliki secercah harapan. Orang terkaya itu masih ingin bertanya, kemana harus mencari dokter iblis itu? Kepala pelayan di luar berlari masuk untuk memberitahu orang terkaya itu bahwa dokter iblis telah tiba. Semua orang melihat ke pintu. Seorang pendeta berpenampilan licik memegang bendera dokter iblis masuk. Benar, aku adalah dokter iblis. Cepat sambut Tuan Dokter Iblis. Halo, Tuan Dokter Iblis. Melihat semua orang menghormatinya seperti ini, dia melirik pria yang terbaring di tempat tidur. Segera setelah itu, dia berbicara, mengatakan selama orang terkaya itu membayar upahnya, dia hanya perlu mengangkat tangannya untuk menyembuhkan penyakit pria itu. Mendengar itu, orang terkaya itu segera menyuruh orang untuk mengambil 10.000 tael emas. Memohon Tuan Dokter Iblis untuk menyelamatkannya. Aku pasti akan menyembuhkan Tuan Muda Huo. Silakan. Darah yang menggumpal telah keluar semua. Raja Yama tidak menerimanya. Berhasil. Tuan Muda Huo akan segera bangun. Hanya satu pukulan membuat Tuan Muda Huo sadar kembali. Keahlian medis Tuan Dokter Iblis sungguh ajaib. Cepat, cepat. Berikan 10 villa. Sakit. Sadar kembali. Hidup kembali. 1 peti perhiasan. Ayah. Tidak. Memanggilku ayah. Berikan mobil mewah. Berikan toko. Berikan. Berikan semuanya. Tidak. Sakit sekali. Tolong aku. Pukulan terakhir ini harus menggunakan 70 tahun tenaga dalamku untuk menstabilkan denyut nadi dan menghilangkan penyakit dari Tuan Muda Huo. Mulai sekarang tubuhnya akan kuat dan berumur panjang 100 tahun. Hentikan. Jika kau memukulnya dengan pukulan ini, dia pasti akan mati. Lepaskan. Apa kau tidak lihat dia sangat kesakitan? Gadis kecil ini dari mana? Berani menghentikan dokter iblis ini? Menyelamatkan orang?
Dokter Iblis, kurasa kau itu dukun. Jika kau terus mengobatinya seperti ini, dia pasti akan mati. Gadis kecil ini berani memfitnah Tuan Dokter Iblis. Benar, kami adalah 4 dokter dewa yang diakui. Tuan Dokter Iblis adalah yang terhormat di dunia kedokteran. Kau sangat tidak sopan. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Kau setiap bulan tidur sambil berjalan. Harus mencium bau toilet, baru bisa tidur lagi. Gadis kecil kurang ajar. Dan kau telah melakukan aborsi 3 kali berturut-turut. Setiap kali ayah yang berbeda. Sekarang menyebabkan gangguan endokrin. Kehilangan kendali emosi. Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah lagi. Kau, gadis, dan Anda, buang air besar berdarah kronis. Hari ini bahkan, buang air besar dengan tumor. Anda masih mengira itu wasir. Saya beritahu Anda, sebenarnya, tidak akan hidup lama lagi. Omong kosong. Tuan rumah sehat, bagaimana bisa tidak hidup lama lagi? Dia lagi. Sekilas melihat penyakit rahasia saya. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Baiklah. Jika kalian tidak percaya kata-kata saya, maka lebih baik kita bertaruh sekali lagi. Saya hitung sampai 3. Tuan muda Huo yang dirawat oleh penipu ini akan muntah darah dan pingsan. Hei gadis, awalnya saya melihat Anda masih kecil. Memaafkanmu. Tak disangka, Anda berani mengutuk anak saya. 1. Keahlian medis tabib iblis. Bagaimana gadis liar sepertimu bisa mempertanyakannya? 2. Tunggu sampai saya menyembuhkan Tuan muda Huo. Pasti akan membuatmu hidup sengsara. 3. Kak, ada apa? Ada apa ini? Ini bisa apa lagi? Tentu saja diperparah oleh penipu ini. Diobati sampai parah. Tidak benar. Seharusnya sudah sembuh. Denyut nadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Sangat lemah. Kau menghentikan tabib iblis ini. Melindungi jantung Tuan muda Huo. Itulah sebabnya hal sebesar ini terjadi. Ternyata gadis kecil, bau susu ini, membunuh Tuan muda Huo. Masih kecil, tapi hatinya begitu jahat. Saya rasa, kita tidak bisa menahannya. Pengawal, tangkap gadis kecil ini. Potong tangannya. Tunggu, ayah. Hari ini adalah tanggal 15 bulan purnama. Apa maksudnya? Kakak saya setiap tanggal 15. Gejalanya akan memburuk. Bahkan hampir kritis. Diagnosis saya memang tidak salah. Penyakit aneh ini berbahaya saat bulan purnama. Perlu menggunakan air panas 50 derajat. Dikombinasikan dengan obat rahasia yang telah saya teliti dengan seksama. Selama 49 tahun untuk mandi. Baru bisa sembuh total. Cepat siapkan air panas. Tunggu. Gadis busuk ini masih ingin berbuat apa lagi? Menunda tabib iblis lagi. Menyelamatkan Tuan muda Huo. Apakah nyawamu cukup untuk menebusnya? Dia terkena peradangan beracun. Jika direndam air panas lagi, bahkan dewa pun datang. Tidak bisa diselamatkan lagi. Omong kosong apa? Tuan muda Huo setiap kali kambuh. Tubuhnya seperti es. Bagaimana mungkin peradangan beracun? Pengawal, cepat usir dia keluar. Tunggu, saya rasa lebih baik membawanya bersama-sama. Tunggu sampai Tuan muda Huo sembuh. Biarkan dia di depan tabib iblis, bersujud dan meminta maaf. Baik. Kalau begitu saya akan membiarkanmu melihat apa itu keahlian medis sejati. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Sekelompok orang bodoh. Saya tunggu kalian berlutut dan memohon padaku. Denyut nadi Tuan muda Huo sudah stabil. Sepertinya mandi air panas benar-benar bermanfaat. Tadi itu, gadis kecil mana yang mengatakan bahwa berendam air panas akan memperburuk keadaan? Bukankah ini tamparan di wajah? Kenapa tidak cepat berlutut, minta maaf kepada tabib iblis? Denyut nadi stabil. Ini tidak mungkin. Peradangan beracun bersembunyi di paru-paru. Kecuali jangan berdalih lagi, gadis.
Cepat berikan pada Master Ghost Doctor. 100 kau tahu. Lagi pula, aku sangat mempercayaimu. Namun kau malah menipuku. Dan hampir membunuh kakakku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi melihat kakakmu. Di tubuhnya. Saat ini di tubuhnya sudah ada ruam racun. Berani-beraninya kau membohongiku. Karena kau tidak tahu pertobatan. Maka jangan salahkan keluarga Huo kita. Memperdagangkanmu. Orang di mana? Lepaskan pakaiannya untukku. Berikan pada Master Ghost Doctor untuk memadamkan api. Sudah kubilang, pergi. Itu apa? Itu ruam racun. Benar-benar ruam racun. Tidak mungkin. Aku baru saja menyembuhkannya. Master Ghost Doctor, aku harus memintamu sekali lagi untuk turun tangan. Selamatkan anakku. Tolong Master Ghost Doctor selamatkan kakakku. Tolong Master Ghost Doctor, sekali lagi turun tangan. Kalau begitu, aku akan menyelamatkannya sekali lagi. Ini. Tuan Muda Huo tidak ada denyut nadi lagi. Apa? Anakku dia. Tuan Muda Huo telah pergi ke surga. Persiapkan pemakamannya. Omong kosong. Ruam racun belum mencapai titik tengah dahi. Masih ada secercah kehidupan. Aku bisa menyelamatkannya. Ku bilang dia sudah mati. Dia sudah mati. Kau masih ingin menghina mayat? Aku melihat gadis kecil inilah yang membunuh Tuan Muda Huo. Kau bahkan mayat tidak kau lepaskan. Benar-benar berhati serigala. Gadis kecil ini tadi hanya dengan sekali lirik sudah menebak penyakitku. Dia mungkin memiliki sedikit kemampuan. Gadis, kau coba lihat. Kepala keluarga Huo tidak boleh. Cepat bertindak. Masih bijaksana. Ini lagi-lagi aku puntur Dewa Umin. Yang melegenda itu. Ini adalah jarum aku puntur. Yang memiliki efek menenangkan jiwa. Jarum aku puntur terbaik di dunia. Aku puntur Dewa Umin yang menenangkan jiwa. Yang melegenda itu ya. Apa kau salah lihat? Tidak salah. Seorang gadis desa. Bagaimana bisa tahu? Aku puntur dewa. Yang melegenda ini. Tidak mungkin salah lihat. Hanya metode aku puntur seperti ini. Yang bisa menenangkan jiwa Umin. Membangkitkan orang mati. Lagi pula, aku puntur Dewa Umin ini. Dikombinasikan dengan lagu Umin. Adalah. Lihat cepat. Apa yang ada di dahinya? Itu bunga bingan. Konon mekar di tepi sungai Fengsuyen. Aku puntur dewa yang menenangkan jiwa. Lagu Umin yang merebut jiwa. Bunga bingan mekar. Menentukan hidup dan mati. Mungkinkah dia benar-benar Ghost Doctor? Kalau begitu, bukankah aku Ghost Doctor gadungan bertemu Ghost Doctor asli? Mati aku.